Selamat malam Bu Anti, saya Leticia Masyaferin dari kelas 11 Akuntansi 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang ancaman IPOLEK Sosbud Hankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi yang pertama itu ada bidang ideologi. Dan saya di sini tuh bikin 4 contoh ancaman. Yang pertama itu masuknya ideologi lain ke Nusantara. Jadi strategi mengatasinya yaitu dengan penanaman lebih lagi tentang nilai-nilai Pancasila sejak dini. Jadi kayak ke anak-anak kecil disuruh apalin Pancasila gitu. Terus yang kedua itu ancaman komunisme. Jadi strategi mengatasinya itu penanaman nilai-nilai Pancasila juga, tapi kita tuh harus dari yang hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Terus yang ketiga itu ada WNI yang memiliki pandangan atau ideologi lain selain Pancasila. Jadi strategi mengatasinya yaitu meningkatkan lagi ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha pemecah belahan dari luar. Jadi kalau misalkan ada ideologi luar itu masuk, kita harus bisa tahan gitu loh. Jadi kita tetap memegang teguh ideologi kita yaitu Pancasila. Dan yang keempat itu ada pudarnya rasa peduli terhadap masalah yang ada di Indonesia. Caranya itu ya kita harus punya semangat patriotisme. Lanjut ke bidang politik. Bidang politik saya juga bikin 4 contoh ancaman. Jadi yang pertama itu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disingkat dengan KKN. Jadi strategi mengatasinya itu dengan strategi edukatif. Jadi kayak pemahaman lebih tentang KKN ini dan juga mendorong yang kedua itu ada dan juga penegasan pemerintah mengenai KKN dengan kebutuhan rakyat. Jadi di sini tuh rakyat sendiri harus berperan penting juga dan memberikan pendapat ke pemerintah. Lalu ada yang ketiga itu ancaman tentang kurangnya supremasi hukum. Jadi aparat hukum di pemerintah Indonesia harus lebih adil lagi dalam bertindak dan jujur dalam bertindak juga. Yang keempat itu adalah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap aparat hukum. Strategi mengatasinya itu dengan cara memperkuat kepercayaan masyarakat dan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bersih ini dimaksud ya berhubungan dengan KKN yang tadi yaitu tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu pemerintah harus bersih dalam bertindak, harus adil dan jujur. Lanjut ke bidang yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Di sini saya juga bikin 4 contoh ancaman. Yang pertama itu lebih memilih barang impor ketimbang barang yang ada di dalam negeri. Caranya itu kita harus dapat meningkatkan lagi kualitas yang ada di dalam negeri dan sebagai pembeli kita juga harus dapat menghargai atas hasil dan karya-karya yang ada di Indonesia. Ancaman yang kedua yaitu inflasi sehingga harga pasar menjadi mahal. Jadi dolarnya naik gitu ya. Terus strategi mengatasinya itu pemerintah membuat kebijakan yang dapat membantu penurunan inflasi tersebut. Yang ketiga itu ada kelangkaan bahan bakar minyak. Nggak usah ditanya lagi, caranya itu ya kita harus dapat menghemat penggunaan minyak-minyak gitu, BBM, dan produksi kendaraan yang ada di Indonesia tuh harus benar-benar harus dikurangin. Dan yang keempat itu ada kemiskinan. Strategi mengatasinya yaitu menciptakan lapangan kerja baru dalam skala besar bagi orang-orang yang belum dapat pekerjaan. Jadi mereka bisa bekerja. Lanjut ke bidang selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Saya juga bikin 4 contoh ancaman lagi. Jadi yang pertama itu ada individualisme. Strategi mengatasinya yaitu bergaul tanpa memandang fisik dan status sosial orang tersebut. Jadi kita harus dapat bergaul dengan siapa saja, tapi kita juga harus tetap memfilter ya, mana yang harus ditemanin, mana harus yang nggak ditemanin. Yang kedua itu ada hedonisme. Strategi mengatasinya itu hidup sederhana atau secukupnya dan selalu bersyukur terhadap segala sesuatu yang kita miliki. Lalu yang ketiga itu ada globalisasi yang mendunia. Strategi mengatasinya itu menyaring budaya yang sesuai dan tidak sesuai dengan Indonesia. Jadi kita harus dapat menyaring budaya-budaya dari luar untuk kita lakukan. Jadi yang keempat itu ada isu SARA. Strategi mengatasinya itu dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme serta menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Ini yang paling sering terjadi di Indonesia, jadi kayak permasalahan agama dan permasalahan budaya-budaya gitu. Jadi kita harus dapat menghargai ya guys.
Lanjut ke bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada penyeludupan barang terlarang, contohnya narkoba. Strategi mengatasinya itu pemerintah harus lebih ketat lagi dalam memeriksa tempat atau orang yang mencurigakan. Dan yang kedua itu ada kelompok radikal yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Contohnya itu ISIS. Strategi mengatasinya itu kita harus dapat mempererat lagi persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia, serta melakukan tindak pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam kelompok radikal tersebut. Itu ISIS. Dan ancaman yang ketiganya itu ada gerakan separatis. Strateginya itu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan tersebut, yang rawan-rawan konflik dan separatisme. Jadi pemerintah tuh harus dapat adil dalam menyejahterakan seluruh bagian yang ada di Indonesia. Kayak di Papua sana kan udah lumayan jadi sejahtera karena yang permasalahan BBM itu jadi semuanya rata BBM harganya. Terus yang keempat itu ada spionase. Strategi mengatasinya itu dengan cara pemerintah harus dapat lebih ketat lagi dalam pengawasan mengenai segala bentuk pengintaian. Jadi kayak ada orang-orang yang ditujukan negara lain untuk mengintai Indonesia, dan kita tuh harus siap, pemerintah tuh harus siap dalam mengatasi hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut ke